Mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita yang hadir di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur bersuka cita. Shalom. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyerukan pengakuan iman GBI. Bersama-sama kita nyatakan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan kembali Bapak Ibu dalam Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, jika kami ada Tuhan, sore hari ini semua kami nyatakan karena anugerah Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada Allah lain selain Kau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari awal pertandingan akhirnya ibadah ini bukan hanya menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya memuliakan Kau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan terus memberikan kami Tuhan kekuatan, bahkan membawa kami lebih lagi Tuhan untuk semakin hidup memuliakan Kau Tuhan, hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang siap rindu lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Mari kita datang dengan hati yang bersih, dengan hati yang penuh percaya bahwa Dia Allah yang telah menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu dapat tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
darah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Segala hormat bagi-Mu. Mari sama-sama dengan iman kita katakan. Satu masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan Tuhan senang bagi berdiri. Dengan segala hati kita berkata, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hidup kami. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan
dinyatakan oleh kuasa darah-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama. Oleh kuasa darah-Mu telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengambil dan hidupku, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Lebih dahsyat lagi kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Mari bawa sembahmu, bawa syukurmu. Karena iman kita berat-berat kita menjadi ciptaan yang baru dan sepatu kesyukuran. Kebaikan ini hanya bagi kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain selain Kau, Yesus, ditinggikan di tempat ini. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sekali lagi cuma Tuhan gibi sungai orang yang kata. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Dan saatnya kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan. Kami percaya sukacita-Mu yang mengalir melimpah bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Jumpai kanan kirinya minimal 3 orang, berikan selamat dengan senyuman yang manis. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Kemuliaannya di antara segala bangsa, perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji.
kita, boleh angkat tangannya. Yuk, tos kanan kiri, jangan jalan-jalan yang ragu, angkat tangan Yesus sahabat kita. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Jangan diri ke depan, sama bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yuk, yang bersukacita dalam Kristus. Say, Satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita. Haleluya. Hey, sukacita kami dalam-Mu Tuhan. Jadi semua yang berkata Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Yuk, goyang. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Kami tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Silakan kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Semuanya bersukacita dalam Kristus. Amin. Haleluya. Sebagai rasa syukur kita siapkan hati kita untuk terang firman Tuhan. Teduhkan hati kita. Kita percaya bahwa Dialah segalanya dalam kehidupan kita.
bahwa Dialah yang sanggup memulihkan, mengubahkan, bahkan membaharui, bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Sore hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan sabda. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Engkau sungguh Tuhan yang telah turun untuk menjadi firman. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu setiap kami. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Yang ku pandang Selama hidup, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Bapa yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkan-Ku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, deklarasi bagi Tuhan. Kerajaanku, kebenaran-Mu itu bagianku. Ada Kau yang kami pandang, yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari jemaat Tuhan yang bangkit berdiri. Kaulah segalanya. Kita mau sambut dengan firman Tuhan di sore hari ini. Dia bersama. Dalam kasih Kristus kami menambahnya. Bapak saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan. Rajaku, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, kasih-Mu memuliakan-Ku, Bapa dan Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk
hari ini, kalau kami masih dapat bersekutu, beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau belajar firman, supaya kami semakin mengerti, memahami kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang itu. Berbicara pada kami Tuhan. Demi nama Yesus yang berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Jadi hari ini kita masuk dalam bulan yang baru. Bulan yang ketiga di tahun 2006. Dan kita hari ini masuk dalam bulan atau tema bulanan mengenai misi. Dan judul khotbah saya adalah hidup untuk bermisi. Pertanyaannya, sadar nggak kita bahwa selama hidup kita selalu atau kita memang ada di dunia ini, hidup di dunia ini, memiliki misi dalam hidup kita. Yang paling pokok adalah ketika kita lahir ya, kemudian kita mulai besar dan kita mulai bersekolah. Dari TK, siapa yang pernah mengalami sekolah TK? SD, SMP, SMA, kuliah. Nah, jadi waktu kita masih menempuh sekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah S1, S2, bahkan S3, kita punya sebuah misi. Apa misinya? Misinya adalah kita belajar, menuntut ilmu, naik kelas, mendapatkan nilai, lulus, ya, setiap jenjang, mendapatkan ijazah, dan harus ijazah yang asli. Nah, itulah misi kita selama kita bersekolah. Kemudian setelah selesai sekolah, berikutnya misi kita apa lagi? Misi kita mencari pekerjaan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah bekerja, ada lagi misi ini, misi pribadi. Yaitu apa? Kita mulai mencari pasangan hidup. Ya. Jadi secara nggak langsung nih saya sedang mendoktrin nih jemaat nih. Kerja dulu baru cari pasangan hidup. Jangan cari pasangan hidup baru kerja. Kalau cari pasangan hidup terus belum bekerja, ya kan misi dari kita mencari dan mendapatkan pasangan hidup untuk apa kemudian? Menikah. Gak selamanya pacaran terus kan? Dan memang pacaran jangan lama-lama. Nah setelah menikah, misinya apa? Kita menjadi orang tua. Membesarkan anak-anak. Dan seterusnya. Jadi hidup untuk bermisi itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang memang sudah semestinya kita sebagai makhluk hidup. Karena kalau orang nggak punya misi, nggak ngapa-ngapain, buat apa dia hidup? Nah, tapi kita mau melihat misi dari perspektif Alkitab, perspektif firman Tuhan. Lanjut slide-nya.
Pengertian misi, ya misi dalam bahasa aslinya missio Dei, yang berarti pemutusan Allah yang dimulai dari Allah sendiri yang bermisi melalui pribadi Yesus Kristus dan kemudian mengutus umatnya, yaitu gerejanya, untuk melanjutkan misinya di dunia, yakni menjadi saksinya, memberitakan Injil, keselamatan, dan menjadikan semua bangsa muridnya, dan mewujudkan kerajaan Allah melalui hidup kita. Nah, ini misi dari perspektif Alkitab. Nah, sekarang kita mau tahu nih, kondisi keadaan kekristenan secara umum di Indonesia. Next. Saya waktu awal bulan lalu saya mengikuti SMD Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala Jawa Barat. Karena kan gereja kita sudah ditabiskan jadi jemaat lokal. Lalu saya wajib mengikuti kegiatan yang diadakan oleh BPD Jabar. Jadi saya ya mulai berkenalan lah. Sebagian sih saya memang sudah kenal. Gambaran pertambahan jemaat di Indonesia. Yang pertama, ternyata data ini saya dapatkan dari Pembimas Kristen, mewakili pemerintah yang mengurusi kekristenan di Indonesia. Menurut data yang ada pada mereka, pertambahan orang Kristen melalui penginjilan adalah 1,7%. Besar apa kecil? Oleh angkanya kecil ya, bahkan sangat kecil. Nggak sampai 2% pertambahan jemaat Kristen melalui penginjilan. Maksudnya apa? Maksudnya penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya, belum menerima Kristus atau non-Kristen. Lalu setelah diinjili, mereka menjadi Kristen. Memang ada data yang belum resmi bisa dirilis. Kenapa? Karena ternyata banyak orang Kristen yang sudah menjadi banyak orang yang ternyata Kristen jadi Kristen tapi belum berubah identitasnya, KTP. Jadi belum tercatat, tapi kita nggak tahu berapa jumlahnya, resminya berapa. Nah, pertumbuhan secara biologis maksudnya pertumbuhan secara kelahiran. Jadi ada pasangan Kristen, suami istri, bapak ibu, orang tua Kristen, kemudian melahirkan anak, otomatis anaknya menjadi Kristen. Nah, itu 23,8%. Ya, lumayan banyak. Artinya apa? Artinya orang Kristen cukup produktif untuk apa? Untuk melahirkan. Di situ. Tapi hanya dari selebihnya, ya data tidak mencatat secara jelas. Nah, data yang tercatat di pemerintahan akhir tahun 2025, kekristenan itu untuk Kristen Protestan itu ada 21 juta sekian. 21, sekian juta orang penduduk yang beragama Kristen dari semua umur. Katolik itu ada sekitar 8 juta sekian. Total kurang lebih 30 juta penduduk yang beragama Kristen dan Katolik. Artinya mereka yang beriman dan percaya kepada Kristus ada 30 juta. Tetapi secara persentase jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, itu kekristenan di Indonesia hanya 10%. 10 lebih dikit lah. Mungkin karena kita menganut persepuluhan kali ya. Karena orang Kristen juga jumlahnya 10% aja. Kan 10% aja berat rasanya gitu. Nah, next. Jadi itu data dari pemerintah. Nah, sekarang identitas gereja ya saat ini atau zaman sekarang ini berada di persimpangan jalan. Maksudnya apa? Ada 2 jalur nih. Sekarang nih.
Gereja sedang menghadapi dua jalur. Apa itu? Ladang misi telah berpindah, atau ladang misi telah terbagi menjadi dua area. Dulu kita pergi ke pusat keramaian atau berkumpul di suatu tempat. Sekarang pusat keramaian itu bernama media sosial. Bahkan mungkin media sosial itu lebih ramai daripada orang kumpul-kumpul sekarang. Karena banyak banget pengguna media sosial. Saya pernah mengikuti satu seminar yang mengenai media sosial. Aduh, itu penggunaan media sosial di Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia. Paling tinggi. Lanjut. Jika amanat agung memerintahkan kita untuk pergilah, maka hari ini, ya mulai hari ini, kita juga harus pergi ke ruang-ruang digital. Di mana generasi muda menghabiskan 8-6 jam waktu mereka setiap hari di ruang digital, di medsos. Macam-macam lah, ada IG, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, dan lain-lain. Jadi generasi muda ini rata-rata survei di Indonesia setiap hari menggunakan sosmed itu 6-8 juta, 6-8 jam sehari. Sepertiga hari itu. Coba yang sinar muda ini. Bener nggak? 6-8 jam. Bukan begini ya, bukan dari jam detik pertama sampai 6 jam, enggak, tapi setiap hari. Buka setengah jam, nanti ngapain? Buka 1 jam, nanti ngapain? Buka 1 jam, nanti ngapain? Buka 2 jam, nanti ngapain? Total sehari 8 jam. Sehari ada 24 jam. Sepertiga waktunya sehari dipakai untuk bersosmed. Pertanyaannya, yang bukan anak muda, sehari berapa? 10 jam, Pak. Anak muda aja 8 jam. Kita orang tua harus lebih lagi dong, gitu kan. Kenapa? Anak muda kan masih produktif. Masih banyak kegiatan. Kita orang tua nggak ada kegiatan, Pak. Kegiatannya ngapain? Bersosmed. Jadi harus lebih banyak dong waktunya. Lanjut. Bukan sekedar live streaming. Digital ministry bukan hanya siaran ibadah secara online, tetapi membangun kehadiran yang relevan dimanapun jemaat kita berada. Ini tentang hadir di hari Senin hingga hari Sabtu, di tengah kesibukan dan pergumulan digital mereka. Jadi bersosmed itu, ya, gereja hadir dalam sosmed itu lebih banyak di Senin dan Sabtu. Kenapa? Karena hari Minggu kita pergunakan untuk beribadah secara onsite. Lanjut. Kita tetap mendidik nurani publik di komunitas konten digital, di komunitas, ya, baik secara onsite maupun konten digital. Artinya apa? Kita tetap mendidik nurani publik di konten digital. Artinya apa? Kita harus menghadirkan, kita harus menjadi berkat lewat konten-konten yang ada. Jangan kita masukin konten cuma sekedar joget-joget, cuma sekedar pamer gitu. Apalagi jual atau bukan jual, apa ya, pamer kekayaan atau pamer kemiskinan gitu. Udah jadi pengemis online kan banyak tuh. Tapi kita harus, ya, pertama kita harus mencari atau melihat konten-konten yang membangun, yang berguna. Yang kedua, kalaupun kita mengisi kontennya, itu harus juga berguna dan membangun. Dan obrolan sehari-hari, kita membantu bangsa ini tetap bisa membedakan benar dan salah. Karena sekarang ini, bangsa kita kebanyakan cenderung bukan tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, tapi tidak mau melakukan yang benar dan melakukan yang salah. Udah tahu salah, dia lakukan. Kenapa? Karena justru yang salah ini, Pak, ada untungnya. Justru yang salah ini, Pak, menyenangkan. Justru yang salah ini, Pak, itu saya mendapat apa-apa. Tapi kalau yang benar, Pak, untungnya tipis. Kalau yang benar, Pak, saya nggak dapat apa-apa. Jadi akhirnya kebenaran kalah dengan
ketidakbenaran. Kebaikan kalah dengan kejahatan. Karena orang baik tidak lagi berani memamerkan kebaikan mereka. Tapi orang jahat berani memamerkan kejahatan mereka. Dan tidak malu-malu lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi satu hal yang umum. Yang jamak. Yang biasa. Itulah dinamakan dengan degradasi moral. Lanjut. Layar ponsel kita merupakan pintu depan gereja kita. Sebelum seseorang masuk ke gedung gereja, mereka lebih dahulu mencari harapan, jawaban, dan komunitas melalui algoritma. Seberapa sering mereka membuka sosmed? Karena mereka berharap apa? Berharap ya mereka mendapatkan jawaban, mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membuat mereka tenang, dan mereka mencari komunitas lewat sosmed. Jika kita atau gereja tidak ada di sana, artinya tidak masuk dalam ruang-ruang digital tadi, kita melewatkan kesempatan terbesar untuk menjangkau mereka. Ketinggalan. Makanya gereja harus membuka mindset. Jangan pakai cara lama atau lagu lama. Tapi selalu apa? Inovatif, tapi tetap dalam Tuhan. Gereja harus apa? Harus bisa menjawab atau menjawab tantangan zaman. Jangan nggak peduli. Sudahlah. Dulu memang saya orang yang tidak peduli dengan sosmed. Bahkan ketika channel YouTube Gereja Pusat itu 2 tahun yang lalu itu di take down atau ditutup oleh YouTube karena ada hal-hal yang bukan konten yang nggak bagus, tapi ada pelanggaran copyright karena kita sering pakai lagu-lagu, sering pakai film-film untuk kita tayangkan lalu masuk ke YouTube dan kita dapat teguran beberapa kali, tapi nggak digubris karena kurang peduli termasuk saya. Tapi memang mestinya itu bagian dari tim multimedia. Akhirnya tiba-tiba hapus. Padahal subscribernya udah 1000 lebih. Dan viewernya rata-rata setiap minggu udah tembus angka 700. Bahkan ada momen-momen tertentu viewernya itu sampai 1500 sampai 2000. Saya nggak. Tapi waktu itu saya cuek aja. Sudahlah. Puji Tuhan waktu itu saya lagi nggak peduli. Kenapa? Karena beberapa gembala yang saya ceritain, yang tahu marah besar, mereka bilang begini, Pak, kalau saya jadi bapak, waduh saya marah besar Pak sama tim multimedia saya bakal marahin gitu kan. Saya bilang saya enggak, biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata sekarang saya baru menyadari nih setelah saya dibujuk-bujuk oleh tim multimedia termasuk Denny itu anak saya tuh, ya kan, untuk saya mau giat berselancar di dunia maya. Saya dulu 9 tahun berselancar dalam dunia maya. Itu dari zaman saya SMP kelas 1 sampai SMA kelas 2. Bahkan dari SD. Tapi dunia maya bukan sosmed. Dunia mayanya dunia okultisme. Kan okultisme juga dunia maya kan? Bukan dunia nyata kan? Nah, ya sampai akhirnya saya mengikuti November 2004. Saya mengikuti seminar yang namanya Seminar Digital Church. Disitulah saya baru terbuka. Kenapa? Karena saya mau mendengar masukan dari tim saya. Oh, oke. Ternyata memang digital, ruang digital itu menjadi sarana yang baik, yang bagus, yang efektif dan efisien untuk penjangkauan. Sehingga akhirnya saya membentuk tim. Selain ada tim multimedia, di pusat ada tim namanya tim kreatif. Yang mereka urusannya sosmed terus deh. Sehingga akhirnya apa? Saya membuka diri. Ya sudah, saya nurut aja. Denny anak saya dan tim yang lain. Pak, nanti Bapak tanggal sekian, jam sekian, Bapak ini ya, tapping buat ini, Bapak tapping buat itu, Bapak begini, Bapak begitu. Ya sudahlah, saya ikutin aja deh. Bahkan saya bilang, buat IG Pak, udah buat aja IG. Tapi kalian jadi adminnya. Buat ini Pak, buat itu buatin aja. Tapi kalian jadi adminnya.
Nah inilah realitas di depan mata kita. Kalau dalam perjanjian lama, dulu waktu muda, Daud melawan Goliat. Waktu muda, Daud melawan Goliat pakai umban. Nah, tapi kalau coba cek dengan saya lupa firmannya di mana, tapi saya ingat ceritanya. Waktu Daud melawan, ketika Daud sudah mulai tua, lalu Daud berperang lawan bangsa Filistin, dan Daud melawan saudara-saudara dari Goliat yang juga tinggi-tinggi gede. Makanya ada penafsir mengatakan, kenapa Daud membawa 5 batu? Karena ada 5. Jadi selain Goliat ada saudara-saudara Goliat yang tinggi gede juga. Bahkan ada yang jarinya 6. Acak itu mas. Nah, waktu Daud melawannya bukan pakai umban lagi, pakai pedang, karena dia sudah jadi panglima perang. Tapi pakai pedang yang zaman dulu, dia pakai berperang. Daud kehabisan tenaga, dan pedangnya kalah dengan pedang saudaranya Goliat itu. Lalu Daud hampir mati. Kalau bukan karena ada satu panglima Daud yang masih muda dan pakai pedang yang baru ngelawan saudaranya Goliat itu, Daud hampir mati. Penafsiran gimana? Penafsiran begini, kita harus membuat sesuatu yang baru di zaman yang baru. Jangan pakai pedang yang usang untuk zaman yang baru. Jangan pakai bambu runcing untuk sekarang perang nuklir. Habis sudah. Seperti itu. Jadi kita harus progresif. Bukan Kristen progresif ya. Sebenarnya progresif itu baik. Cuman ya sering salah gunakan. Lanjut. Masalahnya bukan di alat. Jadi HP jangan pernah disalahin. Uang jangan pernah disalahin. Yang salah adalah yang pakai HP. Yang salah adalah yang punya uang. Itu HP dibuat apa dan uang dibeliin apa. Seringkali orang menyalahkan uangnya. Seringkali orang menyalahkan HP-nya. Dia gampang. Rampas aja HP-nya. Jangan dikasih uang supaya dia nggak macam-macam. Salah. Harus diberikan pengertian, diajarkan yang baik, dididik supaya dia bisa menggunakan HP dengan baik dan menggunakan uang dengan baik. Itu baru namanya kita membuat orang menjadi pintar, menjadi maju. Teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan persekutuan fisik. Zaman waktu COVID, ingat nggak? Dengar nggak metaverse? Ada yang tahu metaverse? Jadi itu dibuat kebaktian, dibuat ponsel, dibuat ketemuan di ruang digital, pakai VR. Tapi nyatanya nggak jalan, karena teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan persekutuan fisik. Namun teknologi bisa menjadi jembatan menuju persekutuan tersebut. Dibutuhkan pemimpin atau gembala atau hamba Tuhan yang memiliki visi untuk menembus ruang digital bagi kemuliaan Tuhan. Dan puji Tuhannya, saya sudah terbuka di mindset saya. Sehingga saya tidak anti atau tidak alergi. Saya mendukung. Cuma memang saya bukan tipe orang yang giat di media sosial gitu. Tapi saya bentuk tim. Biar mereka yang giat, anak-anak muda. Tim kita ada berapa orang ini? 7 ya? 7 kan? Atau lebih? Tambah 1. Itu tim kreatif yang perusahaannya digital aja pokoknya. Lanjut. Nah, ada seorang hamba Tuhan ya, Charles Spurgeon, mengatakan begini, saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa gereja Tuhan pada saat ini sangat sedikit pengaruhnya terhadap dunia adalah atau karena dunia terlalu banyak mempengaruhi gereja. Karena teknologi, ya, kemajuan zaman, pergerakan dunia cepat nih, maju. Tapi gereja lambat. Akhirnya apa? Gereja ketinggalan jauh dari dunia. Sehingga akhirnya
dunia mempengaruhi gereja, bukan gereja yang mempengaruhi dunia. Dan ini adalah hal yang salah. Nah, sekarang kita bicara firman Tuhan ya. Lanjut. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang judul perikopnya adalah terang dan garam dunia atau garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Perkataan kamu adalah itu menyatakan bahwa pengikut Kristus, siapapun yang percaya dan terima Kristus menjadi orang Kristen, dia otomatis menjadi garam dan terang dunia. Bukan akan menjadi garam, akan menjadi terang, atau proses menjadi garam, proses menjadi terang, tapi sudah menjadi garam dan menjadi terang, dan harus berguna, bermanfaat sebagai garam dan sebagai terang. Kalau enggak, itu tadi. Kalau garam sudah enggak asin lagi, dibuang. Iya. Karena dulu di Israel itu ada gudang garam, tapi bukan rokok ya. Gudang garam itu tempat garam ditaruh. Yang alasnya itu tanah. Nah, garam yang berlama-lama ada di atas tanah, dia akan kemudian menjadi tawar. Lalu kemudian ketika orang bersihin gudang, maka garam yang menjadi tawar ini dibuang ke jalan. Kenapa dibuang ke jalan? Karena waktu itu jalan di Israel masih jalan tanah dan berbatu-batu. Dibuang di jalan jadi untuk menutupi tanah yang berbatu-batu dan yang ya bukan aspal. Seperti itu. Dan dikatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya bicara kota loh. Tuhan berbicara gini, lampu yang di atas gunung. Tapi Tuhan bilang kota yang terletak di atas gunung. Artinya kota kalau malam hari bagaimana? Semua rumah kan menyalakan lampu kan? Artinya terangnya gak cuma satu, tapi banyak. Nah kita nih, sebanyak jemaat kita ada di sini sekitar 2.000 orang. Ini kacamata rohani saya melihat begitu. Ini kita ini terang. Jadi jangan cuma satu orang jadi terang. Tapi semuanya adalah terang. Jadi terang itu rame-rame. Tetapi kita menerangi kegelapan. Karena menurut ilmu fisika, gelap itu nggak ada. Gelap itu ada karena ketiadaan terang. Kalau terang ada, maka gelap sirna. Jadi kita harus menjadi terang di tempat yang gelap. Maksudnya Pak, kita menerangi dunia yang gelap ini. Tapi jangan begini, wah Pak, kan kita harus menjadi terang di tempat gelap. Saya boleh dong Pak, ke tempat remang-remang, ke tempat prostitusi, ke tempat perjudian, ke tempat hal-hal yang gak benar gitu kan. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan. Karena kamu akan redup terangnya dan jadi gelap akhirnya. Lanjut. Hidup untuk bermisi menekankan bahwa tujuan hidup yang orang percaya adalah ikut serta dalam misi Allah dengan menjadi saksinya dan memberitakan Injil. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar orang lain juga diselamatkan dan memuliakan Allah. Menjangkau orang-orang yang belum percaya dengan kasih karunia-Nya dan menjadi garam serta terang dunia melalui kehidupan sehari-hari. Juga aktif melayani di berbagai bidang. Melayani tidak harus di gereja aja. Lanjut. Misi memerlukan komitmen, mengandalkan Roh Kudus, dan mengesampingkan keterbatasan diri untuk fokus pada tujuan besar Allah. Menjadikan setiap momen hidup berarti untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya begini. Kita jangan pernah ngomong gini, Pak, saya siapa sih Pak? Saya hanya setitik debu Pak. Saya nggak bisa apa-ngapain. Siapa bilang? Kita pasti diberikan oleh Tuhan kemampuan masing-masing.
menurut ukuran Tuhan. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kan talenta nggak semua sama kan? Nggak semua harus bisa main musik. Nggak semua harus bisa khotbah. Kalau semua khotbah, siapa yang jadi asyir? Siapa yang jadi pemusik? Kalau semua musik, siapa yang khotbah? Kalau semua asyir, nggak ada ibadah. Orang cuma datang ketawa-tawa, udah ngumpul-ngumpul pulang. Ya nggak ada khotbah, nggak ada main musik, ya kan? Jadi ada bagian masing-masing itu yang kita pergunakan untuk misi bagi Allah. Lanjut. Nah sekarang dasar bermisi. Apa sih dasar bermisi? Identitas sebagai utusan Allah. Jadi dasar yang pertama kita bermisi adalah identitas kita sebagai utusan Allah atau sebagai agen atau duta besar kerajaan Allah. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Lanjut. Kita dipanggil dan diutus langsung oleh Allah, bukan oleh gereja, bukan oleh pemimpin. Makanya kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Jangan terlalu bergantung kepada pemimpin. Akhirnya kita stuck, bantet kerohanian kita. Karena pemimpin masih manusia juga. Tetapi ada kalanya, ada waktunya Tuhan berbicara melalui pemimpin kepada jemaat, pada pengerja. Tapi tentunya pemimpin ini juga harus intim dengan Allah. Makanya cari pemimpin yang intim dengan Allah. Kemarin saya sudah bicara minggu lalu. Yang menghalangi dan membuat redup sebuah revival. Yang pertama adalah pengajaran yang salah. Yang kedua adalah pemimpin atau keluarganya yang bermasalah. Yang ketiga, karena jemaat tidak komit dan tidak submit. Itu 3 hal yang membuat revival itu redup atau terhalang. Lanjut. Dasar bermisi, pekerjaan yang melekat pada diri setiap orang beriman. Sebagai orang beriman, kita punya pekerjaan, kita punya profesi ilahi, yaitu apa? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa sih pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita? Yaitu bermisi, menjadi saksinya dan memberitakan Injil. Lanjut. 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Jadi jangan pernah ada yang merasa berjasa. Jangan pernah ada yang merasa saya paling hebat. Dan jangan ada yang pernah mengklaim bahwa ini adalah hasil kerja keras saya. Karena semua adalah Allah yang menentukan. Sebab itu adalah keharusan bagiku, kata Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi banyak orang Kristen berkata apa? Celaka deh gue nih kalau gue memberitakan Injil. Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi banyak orang Kristen mengatakan, celaka nih gue nih kalau gue memberitakan Injil. Akhirnya apa? Orang takut memberitakan Injil. Orang segan, orang malu memberitakan Injil. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita ini buatan Allah, karena Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita tidak hidup di dalamnya, maka kita takut, kita malu, kita segan. Kita malas memberitakan Injil. Karena kita tidak hidup di dalam Injil itu sendiri. Kita tidak menghidupi Injil. Tapi kalau kita menghidupi Injil, wah, kita berkobar-kobar. Kemarin, saya sempat-sempatkan untuk saya cukur rambut. Karena memang saya punya kebiasaan, sebulan saya 2 kali cukur rambut. Tanggal 1 dan tanggal 15. Tapi karena tanggal 1 hari ini saya khotbah, ya kemarin lah saya cukur. Nah waktu cukur, saya ngobrol dengan tukang cukur yang langganan saya. Nah, ngobrol-ngobrol dari ngobrol tentang puasa, tentang dunia, tentang Indonesia, akhirnya saya bilang begini. Saya lupa, tapi
Saya sempat berkata begini, dalam Alkitab saya, semua sudah tertulis bahwa nanti akan terjadi bangsa akan mau sama bangsa Eropa bersatu menyerang Israel, lalu nanti Israel bantu sama Amerika, dan kemudian nanti ada perang Cina dengan Rusia, perang global. Saya jelasin semua itu. Saya jelasin. Tidak mungkin. Wih, ada apa ya? Mulai terbuka kan? Saya bilang dia tinggal kita buktikan aja kan. Tapi saya yakin percaya. Karena itu firman Tuhan. Tapi saya nggak terusin. Jangan langsung ngegas. Ya kan? Kan saya mau cukur lagi nanti. Tanggal 15. Ya kan? Tanggal 1 saya cukur lagi kan. Sebulan 2 kali. Kalau perlu saya tiap minggu cukur rambut. Dari orang diselamatkan. Cukur nggak mahal kok. Saya cukur di apa dan? Cukurnya lanang. Cuma 30.000. Makanya sebulan 2 kali. Saya nggak cukur di Irwan Entim yang sekali cukur 400.000, atau cukur di Kapten Barbershop yang sekali cukur 150.000 kayak anak saya tuh habis-habisin duit cukur di Kapten Barbershop 150.000. Ngapain dan? Gitu. Sekali-sekali nggak apa-apa katanya gitu. Tapi dia langganan juga sih tempat saya sih, sama ya kita ya. Lanjut. Misi adalah alasan kita ada di dunia. Hidup bermisi berarti hidup mengenal dan berjalan bersama Allah. Meninggalkan zona nyaman. Pak, saya memang tidak pernah ada dalam zona nyaman. Karena setiap hari saya hidupnya menderita. Berbahagialah kamu yang menderita. Tapi karena menderita, karena Tuhan. Ya, tapi saya taat Pak. Tapi saya masih menderita, kekurangan gini. Ya itu nasib. Tapi nasib bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah apa? Takdir. Bukan takdir. Takdir itu begini, kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir sebagai perempuan, kita lahir di keluarga mana, kita lahir di suku mana, itu takdir, gak bisa dirubah. Sudah terima aja takdir. Jangan yang laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki. Yang putih pengen hitam, yang hitam pengen putih. Yang putih sering berjemur supaya hitam. Yang hitam sering ngumpet, ya kan? Takut matahari supaya putih, ya kan? Itu takdir. Tetapi kalau yang namanya nasib bisa dirubah. Dengan apa? Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bernas. Di sini. Kerja jangan keras doang, tapi harus cerdas. Dan harus bernas. Bernas itu apa? Menjadi berkat. Tujuan hidup tertinggi adalah memuliakan Allah dan menyenangkan Dia yang diwujudkan melalui misinya. Misinya loh, bukan misi kita. Maka terus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan muridmu, bukan pengikutmu. Karena kita semua di sini adalah pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara bukan pengikut saya, tapi pengikut Kristus. Makanya jangan terlalu berharap, terlalu bergantung, terlalu mengandalkan manusia. Siapapun dia tetap manusia. Gak bisa bawa kita ke surga. Siapa bisa bawa kita ke surga? Tuhan Yesus. Urusan surga itu masing-masing. Makanya saya tidak mau terlalu pusing urusan jemaat. Kenapa? Biar jemaat berurusan sama Tuhan. Saya hanya memberitakan apa yang harus saya beritakan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Itu saja. Lanjut. Nah, sekarang dasar bermisi yang ketiga, yaitu perspektif atau pandangan pada visi. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi perspektif dari misi itu sendiri adalah melayani, bukan dilayani. Makanya saya nggak setuju tuh nanti itu. Acara-acara SMD, acara-acara apa, ada ruang VIP, ada ruang VVIP, ada pejabat yang dari mulai mobil dibukain pintu, dituntun jalannya, dibawain tasnya, duduk di tempat terbaik, makan di ruangan sendiri. Tadi hamba, tapi ya sudahlah. Saya kan nggak mungkin mentang itu. Nanti kalau saya jadi ketum BP
GBI baru saya berlakukan seperti itu. Pak, ambisi banget Pak gitu kan. Saya nggak bisa. Tapi siap. Nggak lah, jauh lah. Lanjut. Bukan lagi fokus pada diri sendiri atau ego. Misi bukan fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada orang lain dan kebutuhan mereka. Melihat segala sesuatu sebagai kesempatan untuk menjadi action oriented atau berorientasi pada tindakan untuk misi, bukan terjebak dalam segala urusan. Jadi hubungan kita dengan orang lain dalam misi itu adalah membuat orang lain atau membantu menolong orang lain supaya mereka bisa melihat kasih kebaikan Tuhan. Bukan kemudian kita terlibat dalam urusan orang itu. Urusan hutangnya lah, urusan macam-macam lah gitu kan. Bukan bermisinya. Apalagi kita menjadikan orang itu seperti apa yang kita mau. Salah. Kita menjadikan orang itu seperti apa yang Tuhan mau. Kita membuat orang itu menjadi seperti kita, yang seperti Kristus. Itu tujuan misi. Lanjut. Nah, sekarang tindakan misi. Tadi kan dasarnya. Sekarang tindakannya apa nih? Yang pertama, yang paling mudah dilakukan, tapi banyak orang malas lakukan adalah berdoa senantiasa. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada kerajaan surga serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Meminta kepada yang mempunyai tuayan, yaitu Allah, adalah berdoa, supaya Tuhan mengirimkan penuai-penuai. Tapi apakah itu aja tugas kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan penuai-penuai? Tidak, lanjut. Kalau sempat ayat 3 mengatakan gini, berdoa jugalah untuk kami, kata Paulus, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Jadi Paulus berkata apa? Paulus gak berdoa begini, Tuhan, Bapa, kirimkan penuai-penuai. Tapi Paulus juga berkata, doakan saya. Supaya apa? Supaya juga saya bisa pergi untuk menuai jiwa-jiwa. Artinya pendoa juga harus bermisi. Orang misi harus berdoa. Jadi jangan bilang, Pak saya berdoa. Tugas saya cuma di menara doa. Duduk diam berdoa aja. Tunggu Tuhan bicara apa. Pak saya orang misi. Tugas saya jalan-jalan terus Pak. Gak perlu doa Pak. Dia kan di doa yang mendoakan saya. Gak begitu. Lanjut. Memiliki hati yang terbeban untuk orang yang belum mengenal Yesus dan terus mendoakan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus supaya diselamatkan. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, ketika melihat orang yang belum mengenal Kristus, apakah hatinya terbeban untuk kasih orang kepada Yesus? Dan ada orang menaruh dikit-dikit, kasihan gitu kan. Bapak itu atau si itu sudah melahirkan anak, kasihan gitu kan. Si itu lulus kuliah, kasihan gitu kan. Orang-orang gitu kan. Ini kasihan gitu. Tapi berbelas kasih kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, seperti Kristus juga berbelas kasih kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Lanjut. Tindakan misi berikutnya adalah hidup dalam kesalehan dan kebaikan. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kalau berbuat baik jangan malu-malu. Tapi juga jangan pamer berbuat baik. Kita terus-terus aja lah. Jangan pamer, tapi juga jangan malu. Berbuat baik, ya berbuat baik aja. Orang mau terima kasih, orang mau memuji, orang mau memaki atau orang mau mencibir kita, kalau kita berbuat baik, terserah. Karena yang menilai perbuatan kita bukan manusia, tapi siapa? Jadi jangan memandang penilaian dari manusia, jangan mencari penilaian dari manusia, tapi carilah penilaian dari Tuhan. Karena kalau penilaian dari Tuhan, itu asli jasanya. Kalau dari manusia itu palsu biasanya. Gak bakal diterima ke surga. Kenapa? Karena bisa aja orang berbuat baik, tetapi ada motivasi atau modus-modus yang salah. Lanjut.
Menjadi teladan melalui perkataan dan tindakan baik agar orang memuliakan Bapa di surga. Makanya kita menjadi itu melalui perkataan. Perkatakanlah kata-kata yang membangun, perkatakanlah kata-kata yang membuat orang menjadi nyaman, senang, tenang. Jangan berkata-kata yang kotor, yang kasar, yang menyakiti hati orang. Apalagi berkata-kata fitnah, berkata-kata bohong. Sudahlah. Itu bukan pengikut Kristus. Lanjut. Tindakan misi berikutnya adalah giat dalam pelayanan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Besok saya akan dengan tim ya, dengan Bro Randy, dengan Bro Indra, dengan Bro Jemri, kita akan melayani kedukaan. Tapi Bro Randy nggak ikut ke San Diego ya, jadi nggak ikut makan di Sate Marangi ya. Nah, dalam Wahyu 14 ayat 13 ya, mengatakan apa? Perbuatan baik kita itu mengikuti ketika kita mati, dan itu diperhitungkan oleh Allah. Tapi ingat, perbuatan jahat kita juga mengikuti, itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita baik, maka kita layak masuk surga. Kalau kita jahat, maka kita layak masuk neraka. Tapi saya tidak mau menghakimi orang, sejahat apapun dia. Saya nggak berani bilang orang itu pasti masuk neraka. Karena masuk neraka atau surga bukan urusan saya. Tapi saya nggak mau jadi orang jahat, supaya saya tidak masuk neraka. Lanjut. Terlibat aktif dalam pelayanan gerejawi dan lingkungan sosial. Tadi saya bilang, pelayanan bukan hanya di gereja, tapi di lingkungan sosial, di RT. Saya pernah jadi ketua RT. Tapi capek. Apalagi ada 107 rumah dan 120 kakak yang saya urus. Banyak banget. Aduh, itu kalau saya pulang, baru pulang. Belum sampai 5 menit, warga udah datang, ngapain ngadu lah, gini lah gitu. Apalagi punya grup WA RT yang isinya, aduh Pak, laporan nih Pak, anjing tetangga saya sebelah berak di depan rumah saya Pak. Tapi ada, masih berlaku sampai sekarang. Contohnya, ketika saya pelayanan di Kalimantan tahun lalu, ya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, apalagi Kalimantan Tengah tuh, itu ada sekitar 82 gembala. Ya, 62 gembala dengan pasangan jadi 82, tapi 62 gembala. Ceritanya semuanya tantangannya apa tuh di Kalimantan Tengah? Wah, ada parang, ada mandor, jalan terbang, ada penampakan ini, ada dukun ini, ada santet, ada ini. Itu cerita mereka di sana. Saya nggak begini, aduh, ini pelayanannya terbelakang banget sih. Enggak, karena situasinya berbeda. Memang mereka masih kuat di sana, autismenya. Jadi itu yang mereka hadapi, dan disinilah yang namanya karunia dibutuhkan. Kenapa? Karena mereka bermain dengan alam roh. Harus juga ditangani dengan alam roh. Nggak begini, begitu parang maya atau parang terbang, ya kan, mandu terbang. Tunggu sebentar, saya cari dulu mandu terbang apa ya secara biologi, secara psikologi. Nggak ada. Itu bicara roh. Disitulah karunia-karunia roh dinyatakan. Lanjut. Tindakan misi yang terakhir, yang juga sebenarnya gampang, tapi berat. Memberi untuk pekerjaan Allah. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi harus dengan kerelaan. Makanya di dalam kekristenan semua dikatakan persembahan, bukan bantuan, bukan
donasi, bukan semua persembahan. Kenapa persembahan? Tadi saya cerita di mobil. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang kepada mereka, kalian minta kepada tetangga-tetangga kalian. Untuk apa? Minta barang-barang sama mereka, emas, perak, kemudian perunggu, kain-kain dan segala macam. Lalu bangsa Israel minta nih kepada bangsa Mesir dan dikasih. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan Tuhan menggerakkan hati bangsa Mesir untuk memberi kepada Israel. Ketika mereka jalan di tengah padang gurun, Tuhan menyuruh Musa untuk membangun kemah suci. Dari mana dibangunnya? Tuhan bilang kepada Musa, minta kepada bangsamu untuk mereka mempersembahkan emas, perak, perunggu, kain, kayu, dan segala sesuatu yang mereka dapatkan ketika mereka ada di Mesir. Tuhan yang memberikan bangsa Mesir untuk memberi loh. Tapi ketika Tuhan pengen membangun bait Allah, Tuhan minta bangsa Israel untuk mempersembahkan. Artinya apa? Dengan rela dan sukacita. Tuhan tidak maksa. Tuhan tidak begini, yang membuat bangsa Mesir ngasih ke lo, kalian, kan saya. Saya minta semua sekarang. Ada dua penafsiran, memang Tuhan sengaja untuk pembangunan bait Allah. Tapi yang kedua begini, penafsiran kedua, dan saya setuju. Tuhan tidak pernah berhutang. Kan bangsa Mesir berapa ratus tahun tuh kerja jadi budak tanpa digaji kan. Nah mereka dapat itu emas, perak, perunggu dan segala macam. Itu bukan cuma-cuma karena mereka bekerja gak pernah dibayar. Dan sebagian buat apa? Buat modal mereka hidup di tanah Kanaan. Nah, Tuhan yang membuka berkat, memberikan berkat bagi kita. Tapi Tuhan yang juga meminta kita untuk memiliki kerelaan, untuk memiliki sukacita dalam memberi, bukan karena terpaksa. Jangan bersungut-sungut. Ngasih kolektor mikir-mikir, berapa ya? 50.000, wah bisa beli ini nih, kurangin lah. 20.000, masih bisa beli ini. 10.000, masih bisa beli ini. 5.000, masih ini. 1.000, yang paling kecil kan 1.000 kan. Udah gitu, masukin. Udah masukin 50.000, mikir, aduh, gue masih ada butuh ini. Sorry, tadi saya masukin kebanyakan, tuker dong. Memberi dengan kerelaan. Makanya saya tidak pernah memaksa memberi. Tetapi satu hal, baru-baru ini saya ditegur oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya jarang mengajar jemaat untuk memberi. Saya jarang atau hampir tidak pernah memberikan pengajaran mengenai memberi. Kenapa? Karena saya nggak mau dibilang pendeta, gembala yang suka minta-minta ke jemaat. Jadi saya nggak mau. Tapi Tuhan tegur saya, ajak jemaat untuk memberi. Seberapapun pemberian mereka, itu berharga di mata Tuhan. Ajak mereka untuk memberi, memiliki hati yang memberi. Dan ini tadi saya katakan di Roksi. Dan puji Tuhan, kesemua jemaat, mereka senang. Karena mereka pikir begini, ya kita pikir Pak Agung nih punya donatur yang, waduh, uangnya nggak berseri gitu kan. Jadi kita kalau usah memberi, gereja tetap jalan gitu kan. Ada kalanya begitu, tapi nggak selalu. Kenapa saya mesti meminta atau menyebar proposal bantuan kepada teman-teman saya yang kaya di luar sana, sementara jemaat bisa memberi seberapapun. Makanya hari ini saya praktek. Ada kotak di sini nih. Bagusnya kotaknya nggak kelihatan kan, bukan kotak akrilik, ya kan? Untuk apa? Jemaat memberi persepuluhan. Kenapa saya berlakukan? Karena kan gereja kita sudah ditabiskan menjadi gereja lokal. Aturan dalam tata gereja GBI tetap memberlakukan persepuluhan. Tetapi saya tidak memaksa. Serela, sesukacita Bapak Ibu memberi, itu lebih baik daripada saya nagih-nagih. Mana perempuan. Belum lama ini, hari Kamis kemarin, hari Senin kemarin, saya dihubungi teman saya. Dia bekerja di sebuah gereja besar di Kemayoran, tahu dong. Dia tanya pada saya, Pak, saya mau belajar dong Pak, saya mau tahu hal memberi Pak. Kenapa? Karena di gereja saya, ini kami di gereja memberi yang namanya buah sulung. Dari Januari sampai hari ini masih tagih nih Pak.
Bahkan yang tahun lalu nggak memberi, masih ditagih. Hah? Diperhitungkan sebagai utang. Waduh, saya diminta untuk datang. Pak, nanti datang Pak ya. Kami ada komsel gabungan di area sini Pak. Ada sekitar 80, kalau datang semua 100 orang Pak. Komsel gabungan 100 orang. Kita cepat aja nggak sampai 100 orang, malah gitu aja. Dan itu akhirnya mungkin satu kelurahan kali, untuk satu kelurahan kali. Saya bilang, saya nggak bisa, karena hari Kamis ada PA, pendalaman Alkitab, ya. Ini ada banyak wajah-wajah yang nama-namanya nggak tercantum tuh kemarin tuh, ya. Nah, saya bilang saya nggak bisa, tapi saya kirimkan pengajarannya, saya bikin pengajarannya dari apa yang pernah saya dapatkan, lalu saya rapikan lagi, lalu saya minta Sister Vena coba review apa yang saya mau bagikan, review. Oke Pak, sudah lengkap, cuma saya tambahin satu Pak mengenai hal persembahan sulung itu sebenarnya kebiasaan bangsa Israel pada waktu perjanjian lama, karena mereka masih bertani Pak, sehingga setiap hasil dari ladang mereka, dari tanaman mereka itu diperpuluhkan, dijadikan buah sulung, tapi sekali aja ketika panen pertama. Tapi setelah mereka tidak bertani lagi, ya buah sulung itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Tapi sekarang dikonversikan dengan gaji pertama, jadi setiap nanti yang kerja, gaji pertama itu harus diserahkan sebagai buah sulung. Tapi gaji berikutnya tidak lagi. Jadi tidak tiap tahun ada buah sulung. Emang tiap tahun saya sama Bugo misalkan melahirkan tiap tahun tuh, emang anak saya anak sulung semua? Enggak kan? Anak pertama, kedua, ketiga, anak sulungnya siapa? Denny, cuma satu, sekali saya punya anak sulung. Nanti saya bikin pengajaran dan saya nggak bisa. Terus gimana Pak? Saya kirim aja pengajarannya. Nggak apa-apa nih Pak, apa-apa, kamu yang ngajar atau cari orang yang memang di senior untuk mengajarkan. Oh gitu Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Tapi nggak hanya terima kasih, ada bentuk juga. Pak, saya minta rekening Pak, mau saya transfer. Saya nggak datang aja tetap ditransfer. Itu orang baik juga gitu. Tapi saya nggak ngajarin seperti ini ya. Tapi satu hal, saya buka di sini. Ya, kenapa saya nggak mau datang? Bukan karena saya nggak bisa, karena semata-mata ada PA. Tapi saya tidak mau masuk dalam arus. Loh, kan itu pertentangan antara pengerja dengan gembala kan? Lalu saya masuk, saya ngajarin yang bertentangan dengan gembalanya. Siapa saya? Saya akan merusak gereja itu. Saya serahkan pada gembalanya, urusan dengan Tuhan. Saya nggak mau masuk dalam arus. Coba saya datang, saya ngajar. Lalu kemudian mereka sepakat dengan saya, buah sulung tidak ada Pak. Lalu mereka bilang kepada gembalanya, Pak, kami sudah dapat pengajaran. Buah sulung itu nggak benar Pak. Begini, dari mana? Dari hamba Tuhan Pak. Siapa? Bapak Pendeta Emmanuel Gatot, Gembala Sungai Yordan, Rosimas Pak. Lu, wah, saya bisa dimusuhin tuh sama mereka. Apalagi saya pengurus BPD, saya pengurus BPP. Aduh, saya nggak mau masuk dalam arus itu. Sekalipun, ya mungkin kalau saya datang PK-nya lebih gede kali. PK tambah transport, dapat makan lagi, dapat oleh-oleh, wah segala macam udah. Lanjut. Miliki hati yang rela untuk memberi sehingga dapat membantu bagi pekerjaan misi dan pelayanan gereja serta bagi orang-orang yang membutuhkan. Lanjut. 2 slide terakhir. Nah, yang saya bilang ada 5 kelompok jemaat, ya, 5 kelompok jemaat nih. Ini menurut survei dari Pebimas Kristen yang saya dapatkan waktu saya mengikuti pembekalan di SMD Gembala. Yang pertama, yang paling banyak adalah jemaat yang suka mengkritik atau kritikus. Paling banyak tuh, nomor 1 paling banyak. Yang kedua adalah jemaat yang suka bergosip atau gosiper, nomor 2 terbanyak. Nomor 3 adalah jemaat yang suka fellowship, jalan-jalan, makan-makan, hahi-hahi, kumpul, bercanda-bercanda, nggak ada juntrungan. Kemudian yang keempat, yang lebih sedikit adalah mereka yang mau melayani, dan yang paling sedikit adalah mereka yang mau memberi. Nah Bapak Ibu Saudari, ada dalam kelompok mana? Pak, saya ada dalam kelompok 3 Pak, dan saya ada kelompok juga 4, dan saya juga ada dalam kelompok 5. Karena ketika kami berfellowship, kami bergosip, dan kami suka mengkritik juga Pak. Ya ini 3 ini. Ya kalau fellowship gak juntrungan, ngapain? Gosip. Ujung-ujung ngapain? Kritik.
paling banyak. Dan terakhir, kesimpulan, hidup untuk bermisi adalah gaya hidup orang percaya yang diekspresikan melalui pikiran, sikap, kata, dan tindakan yang mencerminkan Injil dengan tujuan akhir memenangkan jiwa untuk Allah di dalam Yesus Kristus dan membuat dampak bagi kerajaan Allah di dunia. Inilah makna, inilah arti dari menjadi garam dan menjadi terang dunia. Amin, Bapak Saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran firman yang sudah kami dengar, yang membukakan mindset kami Tuhan mengenai hal bermisi. Bahwa ternyata memang selama kami di dunia, kami harus bermisi. Misi yang sudah Tuhan siapkan, pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan jauh-jauh sebelumnya untuk kami kerjakan. Dan Engkau sudah memberikan contoh dan teladan yang sangat baik kepada kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau mengenang misi yang terbesar yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami, yaitu untuk Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, dan untuk Tuhan menderita, untuk Tuhan juga menyerahkan nyawamu dan mati di kayu salib sebagai ganti dari kami yang harusnya kami mati Tuhan, binasa karena dosa-dosa kami. Dan itu adalah misi yang terbesar yang Tuhan kerjakan bagi kami, sehingga kami beroleh keselamatan, pengharapan, kasih, dan juga kehidupan kekal nantinya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami juga bisa melakukan misi yang telah siapkan bagi kami. Berikan kami kekuatan, keberanian, kecakapan untuk melakukan itu. Nah, sebentar Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk mengenang akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa, kuduskan, sucikan, sehingga ketika kami memakannya, kami dipersatukan dengan Tuhan, kami diperdamaikan dengan Tuhan, kami dibenarkan oleh Tuhan, dan segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama saya berdoa, kami bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang belum terima perjamuan kudus, boleh angkat tangannya. Kita coba kerjakan membagikan. Boleh angkat tangannya, jangan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Yang belum menerima perjamuan kudus, boleh angkat tangannya biar pengerjaan bisa melihat dan membagikan. Ibu, kasih-Mu mengalir hidupku. Hati kita yang paling dalam, hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. mari kita mengangkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia ucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudari bahwa roti yang akan kita lambang dari tubuh Kristus, dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah Bapak Ibu Saudari, anggur yang tadi kita lambang dari darah Kristus, dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur, menaikkan syukur kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan. Akan syukur Tuhan oleh karena Engkau baik. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga Engkau Tuhan rela mau datang ke dunia menjadi manusia. Engkau Tuhan bahkan Tuhan rela menderita, bahkan menyerahkan nyawa-Mu untuk mati di kayu salib sebagai tebusan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah Tuhan kami dapat membagikan kasih-Mu kepada banyak orang, terutama mereka yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan mereka yang belum percaya, belum mengenal Engkau. Melalui hidup kami Tuhan, mereka bisa merasakan kasih-Mu. Mereka bisa melihat kasih-Mu Tuhan melalui kehidupan kami, perkataan, perbuatan kami, sehingga lebih banyak orang lagi mendengar, percaya, dan menerima Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kuasa dalam Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, diinformasikan bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan yang mau memberikan perpuluhan, nanti bisa langsung masukkan ke kotak yang ada di depan. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara Tuhan yang kemarin sudah mengambil kartu jemaat dan mengisi, mungkin sudah bisa nanti diserahkan kepada Pak Ais ya, yang ada di belakang sana, Pak Johanis. Ya. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih akan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, sebagai syukur kami akan kebaikan-Mu juga dalam kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami bawa Tuhan, Kau yang kuduskan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap teman-teman yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati, bahkan juga yang belum sempat membawa yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Kau juga yang sama memberkati setiap umat-Mu, sehingga suatu saat dapat membawa yang terbaik bagi Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat pada yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus. Pelatarannya
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih kesempatan besar Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah Youth and Teens nanti akan diinformasikan informasi lebih lengkapnya lagi di grup yang sudah ada ya. Tapi kami mengundang setiap anak muda yang hadir di sini boleh angkat tangannya. Anak remaja, anak muda yang berjiwa muda juga ya, jangan ragu jangan malu. Setiap Sabtu ada ibadah Youth and Teens ya, jam 5 sore. Nah untuk Sabtu depan nanti diinformasikan lebih detailnya lagi di grup yang sudah ada dan nanti juga bisa dijapri. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang bagi berdiri Bapak Tuhan, kita akan akhiri pada kita pada sore hari ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Mas berkat.